Amin. Gimana kabarnya anak-anak? Yang tidak berangkat siapa? Yang pertama kita pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya ya, sehingga kita semua pada hari ini masih diberi kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul melaksanakan rutinitas kita ya. Dan untuk yang tidak berangkat Mas Fawas, kita doakan agar lekas sembuh ya. Semoga hari besok sudah bisa bergabung dengan kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Ya, salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik, yaitu perubahan wujud zat. Ya, perubahan wujud zat. Setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis zat ya. Kegiatan kita akan lebih bermakna bila diawali dengan berdoa. Oke, salah satu memimpin doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kita diberi kemudahan dalam kegiatan yang berubah. Oke, di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas jenis-jenis zat. Ada berapa? Apa saja? Padat, cair, gas. Gas padat contohnya apa? Batu. Oke, cair. Gas. Udara. Udara. Ya. Oke, next. Sebelum kita lanjut ke materi, kita briefing terlebih dahulu. Ya. Briefing kita kali ini menggunakan teknik stop. Ya. Sekarang kalian duduk senyaman mungkin, cari posisi nyaman kalian. Senderan boleh. Ya, senderan. Kemudian rapatkan kedua kaki kalian. Rapatkan kedua kaki. Kalau sudah, tangan kalian taruh di paha kalian, jangan di bagian lain. Taruh di paha kalian masing-masing. Sudah? Kalau sudah, tutup mata kalian. Tutup mata. Sudah, tutup mata. Ya, sekarang coba tarik nafas. Tarik nafas perlahan-lahan. 1, 2, hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Bayangkan kalian berada di daerah yang nyaman, yang sejuk. Bayangkan kalian berada di suatu tempat yang sangat sejuk dengan udara yang begitu segar, terdengar pula kicauan burung yang sangat merdu di matanya, terdengar suara burung yang sangat merdu. Hirup nafas segar ke dalam tubuhmu. Kemudian rasakan nafas itu berada di tubuhmu, membuat tubuhmu menjadi segar, menjadi penuh semangat, menghilangkan segala kejenuhan. Bayangkan kembali udara segar tersebut masuk ke dalam tubuhmu,
mengalir ke dalam darahmu. Tarik nafas kembali. Hembuskan. Sudah merasa lebih baik? Oke. Kalau sudah, bisa kita lanjutkan ya. Sudah dia melakukan ini. Stop. Artinya berhenti. Berhenti dari semua kegiatan yang kamu lakukan untuk mempersiapkan diri pada kegiatan selanjutnya dengan cara menarik nafas yang panjang, kemudian amati, dan kemudian lanjutkan kembali. Kira-kira ya kita mempelajari materi perubahan wujud zat. Menurut kalian adakah profesi yang bisa nanti kalian tekuni? Profesi apa lagi selain ahli kimia yang kira-kira dapat kamu tekuni di masa yang akan datang? Profesor di perguruan tinggi, terus ilmuwan material. Orang yang kerjanya di tambang, ya, contoh PT apa yang paling terkenal di Indonesia terkait dengan tambang? Kamu tahu nggak? Kamu lihat jersey latihannya timnas Indonesia, ada tulisannya Freeport. Ya, itu apa Freeport? Nggak tahu ya. Freeport itu adalah perusahaan tambang. Jadi Freeport mengambil tambang di Indonesia. Yang bekerja berarti yang tahu tentang perubahan zat dan sebagainya. Awalnya dari ini perubahan zat dan ya. Oke, next. Ya. Tujuan belajar kita hari ini adalah satu, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik zat air, padat, dan gas melalui praktikum. Jadi kita nanti praktek ya. Oke, dua, peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat ya melalui percobaan sederhana. Dapat menentukan mana jenis suatu zat melalui percobaan sederhana. Nah, hari ini kita akan praktikum. Sebelumnya ya kita akan melakukan tes diagnostik dulu untuk mengetahui seberapa jauh kalian sudah memahami materi ini. Mungkin ada yang semalam sudah belajar ya. Aslinya adalah diagnostik non kognitif, kemudian ada asesmen observasi sikap profil belajar Pancasila ya. Di dalam kalian nanti melakukan praktikum itu akan terlihat ya aktivitas yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Kemudian asesmen selama bulan Januari. Jadi nanti praktikum kamu, kegiatan kamu selama melaksanakan praktikum itu dinilai. Jelas? Dibuka HP-nya, ketikkan alamat ini di HP kamu. Ada yang sudah masuk? Coba lihat. Ya, betul. Sampai ada klik mulai. https woodworld.net resort 7975518. Nah, kemudian
Kita lagi. Selesai semua? 1 menit lagi. Oke, selesai. Semuanya HP-nya ditaruh lagi, ya. Gimana tadi soalnya? Ya. Itu untuk mengukur pengetahuan hafal kalian, ya. Oke. Next. Tahu kabut barus? Mengapa kabut barus di almari lama-lama akan hilang? Coba salah satu raise your hand, Jung. Orang rebutan. Kalau salah satu kan lebih jelas. Jung, raise your hand tadi siapa? Asa. Berarti. Apa mas tadi? Kenapa kabut bagus kok lama-lama menghilang? Dicopot tikus apa? Menguap. Oke. Nah, jawaban Mas Asa nanti kita cari tahu bersama kebenarannya melalui praktikum. Ya. Ada jawabannya lain selain Mas Asa tadi jawabannya menguap? Menyublim. Ada menguap, ada menyublim. Ada lagi yang lain? Menguap itu dari apa ke apa, menyublim itu dari apa ke apa. Nanti kita tahu bersama, ya. Oke, kita praktik bahwa kamu bagus kan? Oke, sip. Next. Nah, kita lihat video. Bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses membuat bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini, saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagat dan peristiwa ini bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik beku-nya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau lilin yang dibakar akan meleleh dan mencair. Kirap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses menguap bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini, saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagat dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari berubahnya uap menjadi salju. Ada yang sudah kalian pernah lakukan? Nah, yang mana? Es batu diapakan? Dicairkan. Oke. Terus apa lagi tadi? Sop di mana mas? Siapa yang jawab tadi? Yang jawab sop tadi siapa? Barusan. Zaka mas Zaka. Dia duduknya sudah mas. Iya. Apa dengan sop? Ada apa dengan sop? Menguap waktu diapain? Waktu di rebus ya. Oke. Jadi nanti perubahannya dari apa ke apa, mas? Perubahannya dari apa ke apa? Dari cair ke gas. Oke, coba nanti kita praktikkan ya. Nah, apakah jenis perubahan wujud dari gambar dulu? Ini seperti yang tadi, air di panaskan atau dididihkan. Perubahan wujudnya apa? Air apa menguap? Menguap. Gambar sebelahnya cair. Mas Azri, ya, gambar apa ini mas? Es kenapa? Cair, berarti perubahannya apa mas? Ya, dari apa menjadi apa? Padat menjadi cair. Oke, boleh tepuk tangan berikutnya.
adalah lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan satu. Jangan di tempat yang basah ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang PKPB-nya. Ya. Nih, pada bagian atas, ya, ada kolom warna putih. Ditulis kelompokku, ya, ditulis kelompokku. Ya, pakai yang ada di situ. Ya. Anggotanya siapa saja? Ditulis nama lengkap, nomor absen. Nama lengkap, nomor absen. Yang ditulis yang ada aja, yang nggak berangkat ya nggak usah ditulis. Ya. Termasuk yang ikut yang BK, dan kan juga praktikum. Ditulis, ya. Di lembar kedua itu ada tahap percobaannya. Ya. Lembar ketiga ada soal dan lembar keempat tempat menjawabnya. Lembar kelima kesimpulan. Nanti kalian membuat kesimpulan. Jelas ada pertanyaan? Kelompok Sadewa jelas? Nakula jelas? Jelas? Ada pertanyaan apa enggak? Enggak? Arjuna jelas? Bima jelas? Sri Kandi? Sembadra? Oke. Kalau sudah kita lihat video percobaan. Kalau semuanya perhatikan semuanya. Ini akan kita praktikkan dari lilin, korek api, gelas ukur, tutup gelas, air panas, es batu, kapur barus, dan tungku. Untuk percobaan yang pertama, siapkan lilin, korek api, dan tutup gelas sebagai wadah. Kemudian, nyalakan lilin menggunakan korek api. Tunggu beberapa menit, kemudian lihatlah yang terjadi pada lilin yang sedang terbakar. Mengapa bentuk lilin cair? Selanjutnya, perhatikanlah tetesan lilin yang jatuh ke bawah. Lihatlah bentuknya setelah dingin. Mengapa mengeras kembali? Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, siapkan air panas, gelas ukur, dan tutup gelas. Kemudian, tuangkanlah air panas tersebut ke dalam gelas. Amatilah apa yang dapat kamu lihat pada bagian permukaan gelas. Mengapa seperti ada asap? Selanjutnya tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Tunggu beberapa menit, lalu lihatlah apa yang ada pada bagian tutup gelas tersebut. Mengapa ada airnya? Selanjutnya, pada percobaan ketiga, siapkan kapur barus, lilin, korek api, gelas ukur, tutup gelas, es batu, dan tungku. Kemudian letakkan lilin dan nyalakan lilin tersebut menggunakan korek api. Kemudian letakkan tungku di atas lilin yang sudah menyala.
Ambillah gelas ukur dan letakkan di atas tungku. Kemudian ambil kapur barus dan masukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian tutuplah gelas ukur tersebut menggunakan tutup gelas dan letakkan es batu pada bagian tutup gelas tersebut. Diamkanlah selama 10 menit. Berapa menit? Ya, kira-kira sudah selesai. Setelah 10 menit, buka tutup gelas. Kemudian tuangkanlah es batu yang ada pada tutup gelas. Kemudian lihatlah yang terjadi pada bagian dasar tutup gelas. Terdapat kristal-kristal di dasar tutup gelas yang digunakan untuk menutup gelas tersebut. Dan kapur barus yang tadi diletakkan di dalam gelas telah menghilang. Pada bagian dinding gelas juga terdapat kristal-kristal yang berbau kapur barus. Mengapa demikian? Ya, oke. Kalian lihat di sebelah utara, ya. Ini ada ini. Yang tungku di atasnya ada penjepit. Terus ini beber gelas, ini cawan ya, buat penutup. Silakan satu kelompok ambil satu-satu dari kelompok depan dulu, Mas Dani dulu. Iya, ini dari depan dulu ini. Iya. Dibantu diambil satu-satu ya. Di 3 orang atau berapa ambil. Perhatikan, karena kita bekerja dengan alat laboratorium ya, diutamakan keselamatan kerjanya. Jangan sampai ada yang terbakar karena kita bermain api ya. Koreknya jangan buat mainan, kalau tidak digunakan ditaruh. Jelas? Oke, bisa dimulai atau ada pertanyaan? Kamu praktek panduannya LKPD ya. Pertanyaan yang di LKPD dijawab. Ada yang ini namanya menjepit. Cara memakainya ini ditekan. Ya, ini buat jepit. Misalkan apa? Nah, kayak gini ya. Menjepit ini untuk mengambil benda yang panas, bukan menjepit putih. Jelas ya? Oke. Ya. Aku mau percobaan pertama dulu, kedua dulu, ketiga dulu, terserah kelompok. Oke. Silakan dimulai ya. Hati-hati. Es batunya kalau belum dipecahkan jangan dipecahkan. Itu di depan boleh, di depan boleh, di depan boleh. Yang mau video silakan video, ya. Yang mau foto silakan foto, video silakan. Yang mau foto silakan, yang mau nulis literasinya silakan. Terserah kelompok kamu. Lilinnya tidak boleh lebih tinggi dari tungkunya. Iya, tungkunya. Di foto bawahnya ini. Ini di video apa enggak? Coba di foto. Dan dia itunya jangan ikut terbakar. Meskipun
aturannya, ya menurut kamu foto kelompok siji pakso ini mas aman, hati-hati. Yang praktik tahun baru bergantian ya, pakai ini bergantian. Yang praktik tahun baru bergantian. Berapa menit lo tadi? Di video di foto bentukannya mau hati. Shopee deh emang bunda Kamu praktik satu atau dua dulu. Gojok. masih 6 menit bentar lagi 9 menit balik timer di foto TV sendiri lagi tak berarti 7 menit Meling-melingnya enggak? Ini kan panas betul. Di foto. Ini udah 10 menit atau belum? Baru 8 menit kan? Baru 8 menit. Siap-siap awal. 5 menit lagi ya. 5. Pertanyaannya dijawab ya di LKPD. LKPD-nya dikerjakan. Ya, ada yang mengerjakan, ada yang bikin tanpa, ada yang videonya dibagusin. Ya, dijawab. Pak, makan. Izin banget. Ya, taruh sana lagi. Maksudnya taruh kayak tadi tempat semula. Mau kemana? Ini. Duduk di kelompok masing-masing. Diskusi mengerjakan tugas. Mas, kalau jadi dua dan buat mainan karena LKPD-nya dikerjakan lah ya. Dua.
kurang berapa? Sudah? Oke. Kita presentasi fotonya kamu. Oke, semuanya kita lihat hasil pekerjaan dari kelompok Arjuna. Ini semuanya lihat ke depan. Salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arjuna ingin mempresentasi hasil diskusi kami. Jawabannya karena perubahan suhu. Yang lain siap menanggapi kelompok yang lain. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap karena adanya perubahan suhu? Peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan peristiwa mencair? Lilin yang dipanaskan. 3. Peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan peristiwa membeku? Air yang dimasukkan ke dalam freezer. 4. Peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan peristiwa menguap? Air dimasak lama-lama akan habis. 5. Pada percobaan 1
gelas tempatnya. Kalau enggak, oke, nanti saya jawab. Berikan untuk kelompok yang maju. Oke, nah, kira-kira setelah kalian mempelajari perubahan wujud, ya, kesimpulannya apa aja? Kesimpulannya dapat kamu tarik dari percobaan kamu tadi. Satu, perubahan wujud adalah proses suatu zat berubah dari satu bentuk ke bentuknya. Nah, tadi contoh ya, padat ke air. Dua, terjadi karena pelepasan atau penerimaan kalor. Ya. Dan terakhir, perubahan wujud itu ada mencari, membeku, menguap, menibik, mencipta dan melembur. Dan sekarang kita bernyanyi. Jawabannya ada di sini. Jawabannya apa tadi? Semuanya nyanyi. Bagaimana perasaan kalian? Senang, terus sedih juga, ada yang kebak sepertinya tadi, kamu ragu. Tapi yang utama senang ya. Oke, apa yang penting yang kalian pelajari hari ini tentang perubahan wujud? Adakah hal seperti yang kalian kembangkan dalam kali ini? Yang kalian kembangkan misalkan di sini. Oke, terakhir tes diagnostik dibuka di HP-nya, waktunya 2 menit. Tes diagnostik. Atau saya mau tindakan kakek gara-gara. Ya, tahu sini. Bapak banyak banget kan? Iya. Dibuang katanya dong. Ya, tes terakhir, tes diagnostik. Ada yang juga bisa masuk? Sudah? Ya, mulai. Itu diurutkan. Ini urut kamu yang depan yang mana, taruh di kotak yang paling depan gitu. Ya, terus urutkan. Ya, silakan. Nah, kita lagi. Sudah selesai. Bentuk dan kolom tetap berarti benda. Oke.
Iya, betul. Satu menit lagi. Lima lagi. Waktunya 1 menit lagi. Udah selesai? Ya udah selesai. Ya. Oh, 7 tinggal lagi. Oke, udah selesai. Ya. Oh, bisa masuk, Pak. Ya, berapa? Oke. Dapat berapa? Di screenshot kirim saya. Oke, dan semuanya lihat ke depan. Nanti itu hasilnya dikirim saya ya. Tugas untuk minggu besok ya pelajari pemisahan campuran ya. Pemisahan campuran. Pendidikan dalam mengisi wadah tetapi perencanaan. Oke, selesai kita berdoa. Ya, dan kita berdoa. Ya. Ya. Bentar, kita tahu dulu versi. Karena bedanya dikumpulkan nanti. Salah satu ini Bapak. Dan duduk di tempat masing-masing. Yuk, Bapak. Siap, mulai.